Untuk sosialisasi hari ini mungkin saya akan, membawakannya dengan bahasa Indonesia ya, biar lebih jelas. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat siang semuanya. Terima kasih, untuk, calon peserta, guru-guru pembimbing, serta orang tua ataupun wali dari calon peserta yang mungkin hadir ya pada hari ini. Terima kasih untuk, sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk hadir di acara sosialisasi Lomba Keterampilan Berbahasa Mandarin tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Putri Dwi, selaku salah satu panitia dari Lomba Keterampilan Berbahasa Mandarin tahun 2022 ini. Sebelumnya saya di sini sosialisasi kali ini gunanya itu untuk karena sejak postingan poster kita di-upload, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kita adakan sosialisasi kali ini. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan, memperkenalkan secara singkat dulu lombanya, jenis-jenis lombanya, kategori, cara pendaftaran, serta waktu lomba semuanya. Nanti bagi teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan, setelah saya menjelaskan, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman semua nanti pas di sesi tanya jawab itu boleh mempertanyakan ya apapun yang mungkin mau ditanyakan, ataupun kalau misalnya pas saya lagi menjelaskan mungkin ada bagian yang kurang dimengerti, boleh juga langsung ketik di room chat. Ketik di room chat-nya, nanti akan dijawab juga pada saat sesi tanya jawab. Ya, oke? Pertama-tama saya akan memulai dari ini, Lomba Keterampilan Berbahasa Mandarin ini atau Hanyu Qiao setiap tahunnya selalu dilaksanakan ya, biasanya di bulan April atau di bulan Mei. Nah, untuk yang tahun ini, Chinese Bridge ini diselenggarakan oleh Confucius Institute Untan yang bekerja sama dengan Bakorpen Kalbar, STB Harapan Bersama, serta Persatuan Guru Swasta Singkawang. Nah, untuk teman-teman yang sudah melihat postingan di Instagram Bakorpen Kalbar, STB Harapan Bersama, ataupun CI Untan mungkin sudah melihat ya di sini postingannya dan sedikit tata caranya. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat lagi ya tentang kategori lomba ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kategori lomba dan syarat pendaftarannya. Untuk lomba Hanyu Qiao tahun 2022 ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu kategori tingkat sekolah menengah. Untuk syarat pendaftarannya itu peserta genap berusia 15 sampai 20 tahun pada tanggal 1 April 2022 serta merupakan atau terdaftar sebagai pelajar aktif ya di sekolah baik itu SMP ataupun SMA. Itu untuk kategori sekolah menengah. Yang kedua, kategori kedua itu tingkat perguruan tinggi yang di mana peserta genap berusia 18 ya, berusia 18 sampai 30 tahun pada tanggal 1 April 2022 serta terdaftar juga sebagai mahasiswa atau mahasiswi aktif di universitas. Itu untuk kategori lombanya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis perlombaannya. Jenis perlombaan di sini terbagi menjadi dua babak ya. Yang pertama itu babak pendaftaran yang sekaligus juga babak penyisihannya. Kemudian yang kedua itu babak finalnya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu tentang babak pendaftaran dan penyisihan. Kenapa disebut babak pendaftaran dan penyisihan? Nah, untuk babak pendaftaran dan penyisihan ini dilakukan secara online, ya, di mana teman-teman bisa mengisi, kalau kalian sudah melihat postingan di Instagram ataupun di grup, ya, dikirimkan di grup, di sana sudah tertera link pendaftarannya. Di sini ada link dan barcode-nya. Jadi teman-teman tinggal scan di barcode ini, atau mengisi link ini, kemudian nantinya akan tampil link formulir pendaftaran. Nanti akan kita lihat sama-sama ya. Kemudian kalian tinggal isi form pendaftarannya, mengisi data diri, melampirkan link Google Drive. Link Google Drive-nya itu lampirannya yang harus disiapkan. Ada 4 hal yang harus disiapkan. Pertama, video pidato dengan durasi 90 detik, video keterampilan dengan durasi 90 detik juga, terus naskah pidato yang diketik rapi di Word dengan font Simsum ukuran 12. Terus foto atau scan kartu identitas diri. Nah, ini yang harus diisi ya pada form pendaftarannya. Karena dilakukan secara online, jadi di sini disebut pendaftaran dan penyisihan. Karena kalian langsung melampirkan video-video lombanya juga. Nah, selanjutnya kita lihat bersama ya. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu untuk pidato. Karena kan di sini kalian sudah diminta melampirkan video pidato kan.
Nah, coba dilihat dulu di sini pidatonya, karena tadi lombanya terbagi 2 kategori, sekolah menengah dan perguruan tinggi, jadi temanya juga berbeda ya. Untuk tema pidato sendiri itu, untuk tingkat kategori sekolah menengah, temanya ini, 追梦中文不负韶华. Ya, kemudian untuk kategori perguruan tinggi ini, 天下一家, jadi temanya berbeda. Kemudian kita lihat bersama, tadi saya bilang kalian mengisi form pendaftaran. Nah, tinggal lihat di sini kan postingan ini. Untuk nama Instagramnya nanti kita akan kasih tahu ya. Di sini link ini kalau misalnya kalian scan atau kalian klik dari link itu, nanti tampilannya akan masuk ke ini. Link pendaftarannya ada di sini. Formulir pendaftaran Lomba Keterampilan Berbahasa Mandarin 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk apa aja yang harus disiapkan, temanya apa, video apa, ada di sini juga di atasnya. Jadi untuk teman-teman nanti pas mengisi pendaftarannya, saya harapkan untuk membaca kembali, biar nggak salah ya, biar nggak bingung juga, karena di atas kita sudah menulis dengan jelas apa yang harus kalian persiapkan. Di sini ada video pidato, durasinya 90 detik, temanya, kategori sekolah menengah apa, kategori perguruan tinggi apa. Terus video keterampilan, Cai-nya juga 90 detik. Untuk video keterampilan ini, terserah ya, kalian mau mengisi dengan keterampilan apa, yang penting keterampilan seni yang berhubungan dengan Chinese culture. Ya, misalnya mungkin langsung setelah, atau mungkin menyanyikan lagu Chongwon Ke, ya kan, atau menari tradisional Tiongkok, dan semuanya, atau Sufa, dan lain-lainnya. Yang penting durasinya 90 detik. Kemudian selain itu juga yang harus disiapkan adalah yang ketiga, scan atau foto jelas kartu pelajar kah? Mau itu kartu pelajar, KTP, paspor, akta, atau KK. Pilih salah satu, yang penting menampilkan tanggal lahir dan nama kalian secara jelas. Karena kalau misalnya sebelum-sebelumnya ada yang mengumpulkan kartu pelajar nih, tapi kartu pelajarnya tidak ada tanggal lahirnya, nanti kita akan minta lagi. Jadi kalau bisa, kalian pilih salah satu kartu identitas diri yang menampilkan tanggal lahir serta nama dengan jelas. Oke. Kemudian yang keempat yang harus disiapkan juga naskah pidatonya. Ya, nanti bisa dibaca kembali di sini. Ya. Kemudian kita lihat isi dalam formulir ini apa aja yang harus diisi. Yang pertama, nama lengkap. Kedua, nama Mandarin jika ada. Kemudian kategori lombanya. Nah, kalian akan mengikuti kategori lomba yang mana? Kalau misalnya tadi masih SMA, ya tinggal pilih tingkat SMA. Kalau yang perguruan tinggi, pilih yang perguruan tinggi. Kemudian kategori peserta juga dipilih Tionghoa atau non-Tionghoa. Karena nanti pada saat penghargaan itu, juaranya itu juga terbagi. Juara satunya ada juara satu etnis Tionghoa dan juara satu etnis non-Tionghoa. Jadi di sini kalian juga diminta untuk mengisi kategori pesertanya. Kalian termasuk yang mana? Ya. Kemudian untuk nomor WhatsApp-nya juga harus diisi nomor WhatsApp peserta, kemudian tanggal lahir, terus nama sekolah atau nama perguruan tingginya. Kemudian nama guru pembimbing juga diisi, nomor WhatsApp guru pembimbing juga perlu diisi karena nantinya kita akan ada grup untuk peserta dan guru pembimbingnya. Kemudian nah yang di bawah ini, lampirkan lampirannya, ada lampirkan link Google Drive untuk mengakses video pidato. Yang kedua, lampirkan link Google Drive untuk mengakses video keterampilan. Lampirkan link Google Drive untuk mengakses hasil scan kartu pelajar, paspor, atau identitas diri yang lainnya. Yang keempat, lampirkan link Google Drive untuk mengakses naskah pidato Anda. Nah, harap diperhatikan ya, untuk lampiran ini, yang diminta adalah lampirkan link Google Drive. Jadi, seperti tadi lagi yang saya bilang, sebelum mengisi harap dibaca keterangan di atas. Di sini sudah tertulis, semuanya harus diupload ke Google Drive dulu. Jadi yang tadi video pidato, video keterampilan, scan identitas diri, dan naskah pidato kalian, empat-empatnya ini harus kalian upload terlebih dahulu ke Google Drive kalian. Kemudian nanti baru lampirkan link-nya ya untuk mengakses, dan pastikan ketika kalian copy link berbagi itu sudah mencentang izin aksesnya. Jadi nanti dari pihak panitia ketika mau ngecek tinggal klik link itu lalu bisa dibuka, tidak perlu lagi izin akses. Ya, jadi harap diperhatikan lagi pada saat pendaftaran dibaca ulang untuk bagian ini ya keterangannya. Oke, itu untuk yang pendaftaran serta penyisihannya, dan selanjutnya kita masuk ke ininya. Waktu pendaftarannya kapan aja nih waktunya, dari kapan sampai kapan. Nah,
Setelah mengisi form pendaftaran itu, melampirkan data-data, maka pendaftarannya, kalian harus perhatikan waktu pendaftarannya sekarang. Waktu pendaftaran itu dari tanggal 1 April sampai 18 April 2022 jam 12 siang. Jadi harap diperhatikan ya waktu pendaftarannya ini. Dari tanggal 1 April sampai 18 April jam 12 siang. Oke. Kemudian pengumuman peserta yang lolos ke babak final nantinya akan diumumkan pada tanggal 24 April 2022 melalui WhatsApp group ataupun melalui Instagram. Ya, bisa melalui akan diumumkan pada WhatsApp group dan Instagram juga untuk peserta yang lolos. Oke, ini untuk pendaftaran dan penyisihannya. Kemudian kita lihat ketika kalian sudah lolos dan masuk ke babak final. Nah, kalau tadi kan babak penyisian dan pendaftarannya itu dilakukan secara online. Untuk babak finalnya direncanakan akan dilakukan secara offline pada tanggal 30 April 2022. Untuk tempat dan waktunya yang lebih detail nanti akan disampaikan kepada peserta yang lolos ke babak final melalui grup WhatsApp. Namun di sini kita akan jelaskan secara sederhana ya lombanya itu apa aja. Kalau tadi kan secara babak penyisihan itu yang harus disiapkan adalah video pidato dan video keterampilan, ya kan? Penilaiannya melalui 2 video ini. Kemudian kalau babak final gimana? Kalau babak final ada 4 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, lomba pidato, durasinya sama 90 detik, temanya juga sama untuk yang kategori sekolah menengah tetap yang ini, untuk kategori perguruan tinggi yang ini. Tetap sama seperti yang tadi di babak penyisihannya. Kemudian kalau misal kalian babak penyisihan videonya kayak begini kan, isi pidatonya begini. Nah, pas lomba di babak finalnya boleh sama nggak Lause? Boleh, ataupun kalian mau ngubah sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting temanya tetap sama dan durasinya tetap sama 90 detik. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan seninya juga sama, durasinya 90 detik. Boleh pakai yang kalian gunakan di babak penyisihan atau kalian mau ubah yang baru juga boleh. Kemudian diperhatikan untuk durasi 90 detik itu terhitung dari pertama kali suara kalian terdengar. Ya, 90 detik terhitung dari pertama kali suara kalian terdengar. Kemudian yang ketiga itu ujian tertulis. Ujian tertulis itu hanya ada di babak final ya, durasi waktunya 60 menit. Jadi kalian di sini untuk mengerjakan soal pengetahuan umum, uji pengetahuan budaya, sejarah, dan pengetahuan tentang bahasa Mandarin. Kemudian yang keempat, tanya jawab secara cepat, tanya cepat. Durasinya 90 detik. Jadi pada hari H nanti, kalian setelah lomba pidato akan diminta untuk naik ke panggung lagi, cabut undi tentang soalnya, kemudian kalian jawab cepat langsung, durasinya juga 90 detik. Itu untuk yang babak final. Ya, jadi di babak yang ada 2 babak ya di lomba ini, babak pendaftaran, penyisihan, dan kemudian babak finalnya. Oke, ini untuk yang jenis perlombaannya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga itu penghargaannya atau penghargaannya. Jadi pada saat pemenangan lombanya itu apa aja yang dinilai, ya kan? Untuk semua peserta yang mengikuti lomba akan mendapatkan sertifikat kepesertaan. Kemudian untuk sekolah dan dosen atau guru pembimbing yang siswanya mengikuti lomba juga akan mendapatkan piagam penghargaan. Kemudian guru pembimbing juara 1 untuk kategori etnis Tionghoa ataupun etnis non-Tionghoa akan mendapatkan penghargaan sebagai guru pembimbing terbaik. Kemudian pemenang lomba juga terdiri dari juara 1 sebanyak 2 orang ya. Karena tadi ada 2 kategori kan. Juara 1 kategori etnis Tionghoa dan juara 1 kategori etnis non-Tionghoa. Kemudian juara 2-nya itu ada 1. Tapi jika peserta non-Tionghoanya mencapai 10 peserta, maka juara 2-nya juga ada 2. Ada 2 ya, juara 2-nya, jika peserta non-Tionghoanya ada lebih dari 10 orang. Kemudian juara 3-nya 1 orang, juara harapannya 4 orang, best speaker-nya 1 orang, best perform-nya sebanyak 1 orang. Pemenang lomba ini termasuk dalam 2 kategori ya, sama ya, kategori sekolah menengah, kategori perguruan tinggi, sama jumlah pemenangnya, tergantung dari ini. Oke. Kemudian pemenang lomba juga akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, plakat, dan sertifikat pemenang. Kemudian 2 orang juara pertama akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk panitia Chinese Bridge
Provinsi Kalimantan Barat, mewakili Kalimantan Barat mengikuti lomba Chinese Bridge tingkat sekolah menengah se-Indonesia nantinya. Oke, kemudian tadi untuk syarat pendaftarannya itu dan link pendaftaran, waktu, tempat perlombaannya yang tadi saya jelaskan sebenarnya juga bisa dilihat kembali pada postingan di Instagram ya. Nah, tadi ada pertanyaan Instagramnya, nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya untuk postingan tentang Chinese Bridge ini, kalian bisa lihat di postingan IG-nya, Instagramnya Confucius Institute Untan, Bakorpen Kalbar, maupun STB Harapan Bersama. Untuk pengumuman pemenang, untuk poster tadi lombanya, semuanya sudah diupload di IG ini ya, untuk posternya. Kalau pengumuman pemenang nanti akan diupload pada tanggal 24 April 2022. Oke, nah penjelasan dari saya kiranya segitu aja dulu. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan boleh diklik di chatnya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ya, atau langsung bisa ditanyakan. Untuk postingan-postingan lainnya, untuk info tentang Chinese Bridge ini bisa dilihat dari IG ini ya, dari 3 IG ini. Ya teman-teman harap untuk memfollow-nya, mengikutinya. Dan harus diupdate terus juga ya, tiap hari dilihat biar tahu ada postingan baru, pengumuman baru atau yang lainnya. Oke, penjelasan dari saya sekian dulu. Dari teman-teman apa ada pertanyaan? Saya lihat yang di chat dulu ya. Jadi nama Instagramnya apa ya? Sudah saya sampaikan ya tadi ya. Udah di screenshot belum? Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada kisi-kisi untuk tanya jawab? Untuk kisi-kisinya itu ada. Jadi sebelum lomba itu, karena kan dari yang peserta lolos ke babak final itu nanti akan ada waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk persiapan. Nanti ada kisi-kisinya. Kurang lebih apa yang harus dipelajari itu ada. Untuk soal tes tertulis, apakah sudah ada filenya? Untuk tes tertulis, untuk sekarang belum sih. Tapi nanti kalau misalnya pas masuk babak final, biasanya akan dikasih untuk filenya. Saya tambahkan, Oshi. Oke, langsung. Untuk tes tertulis, soal tes tertulis yang biasanya 50 soal itu, soal yang terbaru itu belum ada. Jadi kita sudah meminta dari panitia pusat, apabila dalam waktu dekat itu belum ada, kita akan sharekan dulu untuk yang tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk tes tanya jawab, silakan dipelajari untuk yang tingkat sekolah menengah, silakan dipelajari HSKK level dasar. Nah, untuk yang perguruan tinggi, silakan dipelajari soal-soal HSKK level menengah dan lanjutan. Itu soalnya bisa kalian googling sendiri di YouTube. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk Chinese Bridge ini, pesertanya terbuka untuk semua siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Nah, untuk sekolah menengah itu mencakup SMP, SMA, SMK, MA, ya, dan sederajat. Jadi sekolah-sekolah agama pun dipersilakan yang sederajat, ya, yang sederajat dengan sekolah menengah. Lihat batasan usianya 15 sampai dengan 18 tahun ya kalau tidak salah ya. Jadi start dari 15, berarti kan SMP itu sudah bisa. Nah, kemudian jumlah peserta untuk setiap level itu tidak dibatasi. Jadi setiap sekolah boleh mengirim berapapun siswanya. Ya, tidak ada pembatasan. Kemudian untuk yang perguruan tinggi yang boleh mengikuti Chinese Bridge itu tidak hanya perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa Mandarin. Jadi misalnya ada program misalnya misalnya Untan di Fakultas FISIP, Fakultas Pertanian, kemudian di Widya Dharma, di IKIP, di STIMIK. Nah, apabila ada mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Mandarin, silakan untuk ikut. Jadi tidak ada pembatasan, ya. Untuk peserta dari wilayah Singkawang, Pemangkat,
dan Sanggau, Ketapang itu juga tidak ada pembatasan jumlah peserta. Silakan untuk mendaftar. Kemudian untuk juara kategori non-Chinese itu kita akan melihat lagi dari persentase dari jumlah peserta. Misalnya begini, apabila jumlah peserta dari kategori non-Chinese itu cuma satu orang itu tidak otomatis menjadi juara satu. Nah, jadi kita lihat lagi kemampuannya, penilaiannya, apabila grade-nya bagus, nah itu bisa diberikan kejuaraan, tetapi jangan beranggapan oh, pesertanya cuma satu, jadi pasti juara dong gitu, tidak ada pesaingnya. Nah, tidak seperti itu ya. Nanti akan ada penilaian lagi. Ada tambahan di surat itu disebutkan jika peserta kategori non-Chinese itu lebih dari 10, maka akan ada juara 1 dan juara 2 gitu. Ya. Nah, keempat, peserta yang nanti lolos ke menjadi juara untuk masing-masing kategori, juara 1 tingkat sekolah menengah, juara 1 tingkat perguruan tinggi. Jadi ada 4 orang dari kategori Chinese dan non-Chinese itu akan berkesempatan untuk mengikuti lomba Chinese Bridge tingkat nasional. Belum tahu di mana, kalau tahun lalu itu di Jakarta atau dilakukan secara online. Nah, tahun ini kita belum ada informasinya, kemungkinan masih online. Dan apabila nanti ternyata juara 1 lagi di tingkat nasional, itu bisa mengikuti kejuaraan Chinese Bridge di tingkat internasional. Jadi bisa berangkat ke Tiongkok untuk mengikuti perlombaan. Begitu. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari salah satu guru kayaknya di sini ya. Selamat siang, saya mau nanya video pidato yang ditampilkan apakah boleh menyertakan semu atau tidak boleh. Untuk semu sendiri itu untuk videonya tidak diminta ya, Lose. Cuman kalau misalnya kalian menambahkan juga tidak akan menambah nilai atau kayak gimana. Coba, Lose. Ya, tidak ada request untuk menambahkan subtitle dan tidak ada tambahan nilai untuk yang menambahkan subtitle. Videonya itu tidak perlu diedit, jadi real saja. Ya. Ya. Baik. Oke, dari teman-teman semuanya apa ada pertanyaan lagi? Untuk pendaftaran lombanya apa sudah jelas tadi penjelasannya? Oke. Dalam pidato itu boleh perkenalan diri atau enggak boleh ya, Lose? Tidak perlu perkenalan diri, jadi langsung aja. Saya tambahkan, Lose. Jadi untuk pidato itu waktunya kan cuma 90 detik ya. Perhitungan waktunya dimulai dari Anda mengucapkan ta, jia hao, ta, dari mulai Anda ta itu sudah dihitung waktunya 90 detik totalnya sampai sisi tajia. Tidak harus jangan memperkenalkan diri, tidak usah sebutkan nama, tidak usah sebutkan asal sekolah. Nah, seperti itu justru kita diskualifikasi ya. Juri tidak perlu mengetahui Anda berasal dari mana, Anda namanya siapa. Untuk penilaian nanti kami berikan dalam bentuk penomoran saja. Jadi ini untuk keadilan dalam penilaian. Oke. Lause ada yang nanya, Lause mau tanya itu judulnya boleh kita buat sendiri lagi enggak? Yang kita berikan itu adalah tema. Jadi silakan membuat pidato sesuai dengan tema. Jadi kita tidak melihat judul, tapi yang dilihat itu adalah temanya. Oke.
Kemudian ada pertanyaan dari Wilvia, permisi Rosa, apakah boleh pakai background untuk penampilan seni? Itu tergantung seninya ya. Kalau misalnya kayak menari tradisional, pastinya harus ada background dong. Yang penting sesuai dengan yang kalian sesuai dengan keterampilan seninya. Kemudian untuk tes tertulis nanti itu masih menggunakan Google Form kan ya, 老师？这个的话可能还是用 Google Form 吗，老师？还是会纸质版的？ Sistemnya masih sama dengan yang tahun lalu dengan menggunakan Google Form, tapi ini nanti di babak final. Jadi Google Form-nya itu dikerjakan pada ruangan yang sama. Jadi kita seperti tesnya itu tes offline, tapi mengerjakannya di Google Form dan ada beberapa pengawas yang akan mengawasi peserta waktu mengerjakan ujian. Pakaiannya bebas dan rapi saja. Ada yang bertanya TPI itu apa ya? Tapi kayaknya. Tapi. Tapi artinya sama dengan. Artinya, oh sama. Saya pikir SMA itu. Oke deh. Oke, kemudian dalam pakaiannya bebas dan rapi dan sopan ya. Lause, untuk penilaian poin-poin apa saja ya, Lause? Poin-poin penilaian kurang lebih sama dengan tahun lalu. Nanti kita umumkan ya, kita sharekan. Mungkin Lause bisa nanti kami akan buatkan WhatsApp grupnya, dan calon peserta yang akan mengikuti perlombaan harap untuk masuk ke WhatsApp group. Kita akan umumkan poin penilaiannya setelah rapat kepanitiaan. Oke, lalu ada satu lagi Lause pertanyaannya. Permisi Lause, untuk bakat yang menyanyi apakah harus lagu klasik Mandarin? Kalau misalnya pakai lagu Mandarin yang seperti di OS dramanya gitu, boleh tidak Lause? Saran saya jika bisa lagu klasik Mandarin itu lebih baik, sebab jenis-jenis perlombaan seni yang diperlombakan itu adalah Zhongguo Wenhua kan, Zhongguo Caiyi. Jadi kalau terlalu modern mungkin penilaiannya itu agak kurang. Jadi diusahakan itu memang lagu yang klasik. Karena ini kan bukan lomba bernyanyi modern kan, yang diperlombakan adalah keterampilan budaya Mandarin gitu. Jadi sebaiknya mengambil lagu-lagu klasik. Seperti contoh misalnya kalau kita lombanya poinnya adalah lagu daerah gitu. Terus kita menyanyi lagu bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kan nanti mempengaruhi penilaian. Oke. Untuk teman-teman kalau bisa langsung ketik aja sekarang ya, jadi biar langsung ditanyain, jadi nggak sekalian nunggu lagi, langsung boleh ketik pertanyaannya, atau langsung tanya juga boleh sebenarnya, ya nggak perlu ketik, langsung tanya juga boleh. Oke, selanjutnya kalau usu saya tidak pakai musik, boleh kan ya Langsung tak? Karena kan nilai nanti gerakannya juga, jadi nggak harus wajib pakai musik, yang penting tergantung penggunaan musik itu di video tergantung apakah mendukung juga dengan kesenian yang kalian tampilkan ya. Oke. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Kalau usu, kalau sebaiknya, saran ya, kalau usu kalau bisa ada background musiknya itu akan lebih bagus, lebih fenomenal gitu. Ya, nilai pertunjukannya itu akan lebih tinggi. Nilainya mungkin juga akan lebih bagus kalau ada ini. Tapi tergantung ya, kalau misalnya ada background tapi kemudian usunya jelek, juga enggak pasti nilainya bagus. Nah, tapi kalau usulnya udah bagus, tambahkan dengan background lagi akan lebih bagus. Tidak. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan lagi yang lainnya? Coba
那个，比如说我们需要用的麦克风，我们要用小蜜蜂，筹委会会为我们准备吗？老师，这个我们登记完，我们可以先看一下这个东西有没有哦，所以啊。需要我们那先，边是有，但是还没试这个东西能不能用。嗯，因为我们这要，边好像有2、3个要用到了。嗯，oke. Kalau untuk alat-alat pendukungnya, jika bisa disiapkan sendiri lebih baik sendiri. Sebab alat itu kan nantinya kalau misalnya kami yang mempersiapkan, itu kan waktunya mepet ya. Sebab kita akan mulai mempersiapkannya nanti setelah sudah masuk ke babak final. Nah, nanti untuk tes alatnya lagi, khawatirnya kan tidak langsung klop kan, kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau misalnya kualifikasi barangnya tidak sesuai dan tidak bisa latihan dari awal. Jadi kalau memang bisa dipersiapkan sendiri, silakan dipersiapkan sendiri, nanti tinggal dihubungkan dengan sound-nya, ya. Dan kalau tidak bisa berarti harus menunggu dari kami gitu loh. Kita akan mengusahakan. OK，老师。然后还有一个问题啊，他那个演讲的时间还有才艺的时间一定要到90秒这样吗？或者80秒之后，不要超过90秒就可以啦。我们这边呢，一般是会给宽松一点，就是相差，好像那天80到100秒是吧？慧燕，如果没有记住的话，我们是给宽松一点，80到100秒。可是呢，到雅加达它就是要90秒，所以呢，我们这边给宽松。你到了雅加达比赛，你还是要坚持90啊。因为之前好像可以到27、28这样，老师，因为我们其实差1、2秒这样的话，控制很难的。你只能尽量，周老师。这件事情呢，我已经问过雅加达了。我们朝的目标就是全国比赛嘛。那我们这边呢是为了照顾学生，我们也没有那么严格，我们就是他90秒，我们就80到100，就是有少一点多一点无所谓。但是你到了雅加达还是要按照这个90秒，所以每一个选手必须有心理准备。OK，老师。Ya, untuk di sini kita memberikan kelonggaran itu waktu pidatonya itu sekitar 80 sampai 100 detik ya. Tetapi kalau sudah masuk ke tingkat nasional itu tidak ada kelonggaran itu lagi. Nah, ini itu sudah pernah saya tanyakan. Jadi dari pihak panitia mengatakan bahwa 90 detik. Jadi kita sendiri yang harus mengusahakan 90 detik itu. Ya, karena sampai di tingkat internasional juga seperti itu, diminta 90 detik. Ya, jadi untuk kita di sini supaya ini tidak terlalu tegang kan, ada kelonggaran 80 sampai 100 detik. Ya, tapi kita mesti siap-siap juga bahwa nanti kalau sampai di tingkat nasional tidak ada lagi kelonggaran seperti itu. Ini hanya kebijakan di Kalbar saja. OK， 还有其他问题吗？dari peserta atau dari guru pembimbing yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan?
konsep perlombaannya itu sama dengan tahun lalu ya, dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi perlombaannya itu satu paket pidato dan keterampilan seni. Keterampilan seni silakan memilih bebas. Nah, itu untuk babak penyisihan. Nah, kemudian setelah itu di babak final itu ada 4 perlombaannya. Jadi pertama pidato dulu. Sorry ya. Jadi tahapannya itu adalah 1, pagi-pagi itu akan ada tes offline melalui Google Form tentang pengetahuan, kebudayaan, sejarah, geografi, dan lain-lain. Nah, itu ada bank soalnya yang akan nanti kita share-kan. Mungkin nanti kita share-kan dulu yang beberapa yang tahun yang lalu ya, karena yang terbaru kita juga belum dapat, udah diminta belum ada. Jadi itu tinggal dipelajari, dan pertanyaannya itu ada ABCD, ada juga yang mengisi titik-titik, ya, gitu. Tapi soalnya itu akan keluar dari sekitar itu saja. Jadi misalnya itu ada, misalnya di bank soalnya itu ada 200 soal. Nah, paling keluar 50, 60 gitu ya. Dulu kemarin berapa, 50 apa 100 soal gitu. Nah, itu ada waktu pengerjaannya sekitar 2,5 jam. Dikerjakan menggunakan Google Form. Nah, setelah itu selesai, sesi berikutnya adalah lomba pidato. Nah, nanti peserta yang dipanggil naik ke atas, berpidato, hanya menyebutkan nomor urut undian saja. Tidak menyebutkan nama asal sekolah, tidak perlu dan tidak diperbolehkan. Setelah itu, maka langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab nanti akan ada soalnya juga, nanti dicabut kan, pilih soal nomor berapa. Setelah itu nanti akan ada satu laoshi yang akan membacakan soalnya. Ya, soalnya yang umum misalnya tanyakan hobimu apa. Nah, jadi silakan memaparkan apa hobimu dalam 90 detik langsung di panggung. Kemudian itu turun ke panggung. Kemudian digantikan lagi dengan peserta nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Setelah semua selesai, baru kemudian masuk ke sesi 3 yaitu lomba seni. Nanti lomba seni sudah selesai baru digabungkan semua nilainya, baru diumumkan siapa pemenangnya. Demikian urutan perlombaannya. OK， 老师有一个问题，他说yang pernah juara 1 Hanyu Xiao di Kalbar, apakah bisa ikut lomba lagi yang Chinese Bridge Kalbar? Di suratnya kalau tidak salah masih bisa. Sebab kita targetnya itu adalah nasional. Target kita adalah nasional. Ya, dan pengalaman tahun lalu, juara 1 tahun lalu belum tentu juara lagi tahun ini. Jadi untuk peserta yang baru itu jangan takut, jangan menyerah dulu. Wah, ada juara 1 tuh yang tahun lalu ikut. Jadi nanti kami kalah bagaimana? Tidak mesti yang tahun lalu itu juara, tahun ini juara lagi. Ya, pengalaman tahun lalu itu seperti itu. Ya, bisa aja yang baru sekali atau yang misalnya dia juara 3, dia bisa dapat juara 1. Progres masing-masing dalam setiap tahun dan usaha masing-masing itu kan berbeda. Jadi yang juara 1 tidak selalu juara 1 tiap tahun. Oh, ada juara 1 ikut, saya tak berani ikut, nanti saya pasti kalah lah yang juara-juara ikut. Tidak seperti itu ya. Dan ada juga misalnya yang pernah juga dia sudah juara di tahun lalu, ikut lagi dia nggak dapat juara malahan gitu. Jadi tergantung pada usaha masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Laoshi. Oke, di room chat-nya saya lihat sudah tidak ada pertanyaannya dari teman-teman sendiri. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak ada, mungkin sosialisasinya cukup sampai di sini ya, Laoshi ya. 可以。